Halo, berjumpa lagi dengan Krung Gaming. Kali ini aku mau bikin konten tentang Luxun ya guys. Hero Luxun. Kemarin ada yang request, "Bang, Hero Luxun bang." Oke, boleh. Sekarang langsung aku bikinkan sat buat kalian semuanya. By the way, ini untuk pemula ya guys ya. Dan mari kita lihat historinya Luxun dulu. Hero ini bertipe Factor sama Match. Jadi dia punya dua tipe tipe Magic lah, Magic sama Factor. Dan dia punya dua mode juga, mode Factor dan mode Match. Dan mari kita langsung ke supremasi. Jadi kali ini aku mau yang supremasi dulu ya kan, 3 match dan PvP 3 match cukup lah buat kalian untuk belajar. Jadi mode supremasi pakai Luxun sangat berbeda guys dari mode PvP-nya. Kita kalau pakai Luxun di supremasi itu terlalu komplit. Komplit itu kayak mana bang? Jadi skill-skill itu harus dikeluarkan semua. Beda kalau di PvP ya guys. Nanti aku jelasin lah di PvP. Kita di suprem dulu. Rekomendasi letnanya yang paling bagus itu ya Zhang Jiao lah. Zhang Jiao, Senji ya kan, Cacao itu bagus untuk Luxun ya, di supremasi itu sangat bagus. Dan kali ini kita melawan Sanche. Ketika Luxun mengikat ya kan, ini poin ya, ketika Luxun mengikat usahakan guys itu kena. Kenapa bang kok harus kena? Nah, karena gini, ketika kita ngikat, kalau kena itu damage-nya bertambah. Apalagi kita mengikat 3 hero sekaligus, itu damage-nya juga bertambah besar. Nah, kalau kamu nggak mengikat tapi kamu basic attack, kamu tembak itu si match-nya nggak ada damage guys. Harus diikat dulu baru di basic attack. Kalau kamu basic attack aja kamu musuh tanpa harus mengikat, itu nggak sakit sama sekali Luxun. Jadi kurang damage-nya. Dan ini ketika kita ke mode Factor, ada nih combo yang nggak diketahui sama player-player pemula. Jadi kayak gini ya, the bread ya kan, kita setun ya kan, itu kan ada tali tuh. Nah, tali itu buat musuh biar nggak bisa kabur. Dan ada combo yang kayak gini juga di Luxun. Nah ini ya, kita kontrol dulu ke lubu, jebret, kita kembali ke slash, kita ke mode match, kita kembali lagi. Nah itu lubunya sampai ketarik ke belakang. Jadi sangat bagus sih buat ngerusuh hero ini sebenarnya. Nah kayak gitu guys, tap ya kan. Jadi tolong diulang ya nanti ya kalau mau jelasannya lagi. Kita ke mode Factor, kita ses ke belakang, kita ganti, kita ses lagi. Itu mobilitasnya kita nggak cooldown guys. Itu spesialnya Luxun di situ sih. Kombonya di situ. Mobilitasnya nggak cooldown dia pas di mode itu. Dan di mode Factor, nah kan, di mode Factor, ketika kita di mode Factor, kita hajar tuh musuh, nah kayak gitu contoh. Nah ganti tap, kita hajar kan, das, itu kita mendapatkan 5 detik stun. Bukan stun sih, kayak musuh itu kayak airborne lah, karena airborne dia. Jadi ketika dia dipukulin, dia itu bilang oh sampai 5 detik ya, kamu hitung ya. Jadi ketika kita di mode Factor kena musuh, kita kepukul itu 5 detik, itu kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 detik kamu harus ganti ke mode apa? Ya ke mode match, magic lagi gitu guys. Jadi harus ada hitungannya ya guys. Jangan kamu pakai mode Factor terus, pakai mode mage terus. Nah itu salah. Untuk pemula ya. Kalau untuk yang jago nggak usah, udah tahu gitu. Kalau untuk pemula usahakan kita ganti-ganti mode, jangan monoton ke mode Factor, ke mode match. Itu sangat salah sih pakai Luxun. Ketika kita pukul dep, nah itu kan musuh kan mundur kan. Itu hitungannya 5 detik ya guys ya. 5 detik itu harus diingat sih. Itu notes itu 5 detik. Jadi musuhnya kena airborne trap itu cuma 5 detik. Nah setelah itu kita ganti ke mode match, kita ikat lagi ya kan, ikat lagi kayak gitu aja. Luxun main santai aja, namanya juga Factor sama match. Nah kayak itu tap. Kita ganti lagi guys, harus kayak gitu mainnya.
Intinya jangan monoton aja kalau pakai Luxun, jangan sampai monoton, harus gonta-ganti skill skill match sama skill fighter. Yuk kita lanjut lagi ya kan, lanjut lagi. Kita udah platinum, lanjut lagi. Sengaja ya guys ya, aku gituin. Nah jadi Luxun tuh hero bertipe magic sama fighter. Dan banyak guys, ketika kita ke mode fighter ya kan, itu kan ada bulatan tuh. Nggak usah kita terlalu ngenain ke musuh, ke samping, ke depan, ke belakang, itu jarak beberapa senti udah dapat itu hero. Ketika kita ke mode fighter ya, kita ke mode fighter itu udah dapat stun itu. Jadi dampaknya percikannya itu udah dapat kita stunnya. Jadi nggak perlu kita ngepasin lingkarannya, itu nggak perlu. Di depannya langsung udah dapat kok. Kita melawan Mikasa jago guys, serius. Kita pakai apa ya? Kita pakai Senji lah, bisa. Senji juga bagus guys, dan bagus sih buat Luxun, bagus dia. Di arena padang es Wesui, boleh. Jadi ketika kalau bisa usahakan ya kontrolnya yang mengikat itu kena 3 hero sekaligus, itu damage-nya ngeri kali. Kalau satu juga nggak apa-apa. Dan ini guys poin, Luxun ini salah satu counternya hero Macau. Jadi untuk Macau harap berhati-hati sih kalau ketemu Luxun. Karena apa? Ketika Macau melompat ulti, ketika kena skill kontrolnya itu nggak bisa gerak sama sekali. Udah tinggal di Jangjau aja udah kelar itu si Macau. Diikat di Jangjau udah kelar itu. Nah kita cari timing guys. Di sini aku cari timing buat vector. Nah aku kan standby tuh. Nah aduh nggak kena, tapi ini kena. Nah meloncatnya kena. Yang penting kayak gitu guys. Walaupun nggak kena stun, tapi musuh kena lompatannya itu, wah udah pasti sakit sih, udah pasti darah setengah sih kalau hero 22. Kalau hero 20 udah sekarat, memang sakit juga ini hero. Dulu waktu pertama kali rilis, waduh hero ini nggak bisa guys, nggak bisa dimatiin, serius susah banget. Bang, apa bang pasifnya si Luxun? Nah ini aku terangin ya, pasifnya si Luxun ini kan awal mula Luxun ini kan ada apa ya, ada negatif kan ya kan. Nah itu kan negatif itu kan damage-nya kan nggak masuk tuh, yang negatif itu salah satu spesialnya si Luxun. Jadi kalau pasifnya itu dia ada keluaran api-api di belakang, itu keluarin api-api di bawahnya kaki itu, dia itu bertambah damage ya kan, terus negatifnya makin banyak. Jadi hero yang nge-hit kita, nah kayak gitu, nah itu udah kita pasif guys. Hero yang nge-hit kita itu nggak kena skillnya, memang masuk tapi nggak kena di tubuh kita, jadi negatif terus, itu salah satu pasifnya. Tambahan damage, terus negatif, terus kebal CC. Dah itu pasifnya Luxun guys. Ketika darah kurang dari 40, pasifnya Luxun tuh aktif sendiri, dia otomatis. Jadi kita kebal CC ya kan, terus nggak kena damage karena dia punya negatif skill kayak gitu, dan tambahan damage. Itu salah satu pasifnya Luxun yang harus kamu ketahui sih. Dan ultinya Luxun ini guys, itu area juga sih. Nah kayak gitu, nah itu kena pusarannya itu sakit banget. Apalagi kena ketiga-tiganya naga yang turun dari bumi itu kan, itu sakit banget. Tapi anehnya ini guys, ultinya Luxun itu bisa dimiskan. Aku kurang tahu juga ya developernya kayak gimana cara bikin ultinya Luxun. Kan kalau Yugelia kan pasti kena, bener nggak? Sochi pasti kena, Macau pasti kena, Shimae pasti kena ya kan, Diarmi pasti kena, Zoyu pasti kena. Kenapa hero Luxun ini kalau kita ngulti hero 22 ya kan, kalau hero 20 pasti mati guys. Kecuali si ini ya, si Jaksu ya, dia kan punya invis tuh. Nah kalau ulti 22 hero 22, ada yang nggak kena sama sekali damage-nya guys, ada yang nggak masuk, ada yang masuk dikit, ada yang nggak masuk sama sekali.
Itu apa ya, mungkin ngebug ya atau mungkin ya. Nah itu loh, 3 naga itu loh, kadang nggak masuk damage-nya, sangat aneh banget gitu loh. Kita kill 6 mati 1. Wah mantap sih, kita ngekill sih, kita nyair di sini, soalnya musuh kita kan 20. Itu harus difikan sih. Kadang itu kan yang 3 naga turun itu kan burst damage, dia burst damage dep, 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 dep. Kadang ada yang gak masuk. Contoh nih, hero yang sulit di ulti sama Luxun nih ya, si Shimayi sama si Sanche. Itu yang sulit banget di ulti Luxun. Jadi kadang damage-nya itu nggak masuk guys. Itu pasti itu, perhatikan lah kalau kamu melawan si Shimayi atau si Sanche. Lanjut lagi, kita melawan Banner, Chandra sama Ezanum. Boleh. Kita pakai Luxun lagi. Memang kontennya Luxun juga gitu. Kita senja aja guys. Dan cara bermain Luxun di PvP di Supreme itu beda ya, sangat berbeda, tergantung momen, tergantung keadaan sih, tergantung sikon juga gitu loh. Kita pakai apa. Kalau aku nanti aku perlihatkan nanti trikku pakai Luxun di PvP. Kita main barbar guys di situ guys. Untuk kalian ya kan yang mau request lagi, yang mau request apa bang, hero apa, silakan. Kolom komentar itu banyak guys, harus kamu isi. Jadi biar aku next kedepannya tuh ada konten. Oh iya, kawan-kawan minta hero Luxun, hero Shimayi ya kan, hero apa, hero 20, boleh, nggak ada larangan guys. Nah ini guys contoh. Nah kalau diikat udah kena, kita tinggal gitu aja udah mati dah, musuh udah mati. Coba itu tadi Dang Zhao udah mati tuh si Taco itu, diikat ya kan. Nah kena. Nah itu guys, salah satu kelemahan Luxun kalau ngelawan Shimayi. Padahal itu tadi harus kena loh. Itu tadi ikatannya harus kena loh tadi harusnya. Tapi kenapa kok nggak kena? Nah itu karena miss guys. Si hero Shimayi ini missnya sangat banyak banget. Aku sampai bingung mau ngelawan hero Shimayi. Padahal itu harus kena, tapi nggak kena. Kenapa? Itu miss guys, dia itu. Invis dia itu kan skillnya. Jadi kalau mau request di kolom komentar ya guys ya, aku tunggu, gratis gak bayar kok. Nah kena. Nah dia coba kabur tapi ketarik lagi, kena ulti yang 3 naga, blang, udah pasti kelar. Nah aku tadi harusnya bisa guys, gak mati tuh. Gara-gara apa aku tadi kok tiba-tiba masuk pakai vector? Aku pengen narik si Lubu ke belakang gitu loh. Aku ngide banget, aku memang kocak memang sebenarnya itu. Biasa cari konten guys, kayak gitulah. Jangan main aman terus. Dia kalau Rinjang Jiao lucu banget. Memang sih game DL ini harus banyak konten kreatornya dan semua itu harus ngedukung semuanya guys. Kalau nggak ngedukung sih bakalan sepi nih game gitu, karena game ini udah sepi. Karena apa? Mahal juga kan di sini, mahal. Terus open 22 itu harus butuh banyak, uang banyak ya kan, harus ekstra lah di sini tuh. Terus HP juga harus mumpuni kan, Devis kan harus mumpuni di sini, Devis terus uang ya kan. Kalau nggak punya uang main game ini kan kayak gimana? Harus pakai hero 22, pasti kan kebuli guys. Jadi kalau ada konten kreator tentang DL ya support lah, minimal like atau subscribe atau komen, biar apa? Biar ke up terus guys videonya. Nah di sini aku bukan mode vector terus, memang sengaja, memang aku nggak mode mage. Gelap, nah, kena kan dia. Gila, dulu pertama kali rilisnya Luxun, gila keras banget sumpah. Sanche nggak ada apa-apanya guys. Kalau sekarang mah kayak kerupuk. Itu kena kan, tes ceder. Duh, parah pak, sakit banget sih Shimayi, memang nggak ada obeng. Itu si 192 kayak dari tadi ngatain terus guys. Gak jelas dia orang. Wah ada Sanche.
sekarang paling enak Sanche guys, karena dia hero nya kompleks ya kan, tebel sekarang kan, terus mobilitasnya tinggi, enak banget sekarang Sanche mah. Nah sekarang kita langsung ke mode PVP ya guys ya, kita atur posisi langsung ya kan, Yang Jauh ya kan, Zhuge-Liang, Shenji, Lubu. Kalau main PVP itu kita tergantung sikon lawannya apa ya kan, terus lawannya apa, dia itu siapa, kita mode-mode kayak gitu, kayak apa ya, sikon lah. Contoh nih, kita langsung ketemu F1 Father Smoky, gila Father Smoky ini jago ini kayaknya. Nah jangan bingung ya guys ya, kalau mode draft gini jangan bingung, kita harus cari hero awaken dulu, nggak mau tahu, pokoknya hero awaken dulu kita cari dulu. Sama Sunhua itu penting banget, sama ini Sunjian itu the best itu sekarang. Jadi jangan bingung mau pilih apa, jangan, itulah kuncinya. Kalau nggak Sunhua, Hotuo sama Sunjian. Nah kita pakai Luxun ya kan, sama Wang Zhong. Nah kita di sini kenapa aku pakai Sunjian? Untuk lane-nya pakai Sunjian, kenapa? Karena Sunjian ini rusuh guys di PVP. Jadi aku utamain yang rusuh dulu, biar kenapa? Biar musuhnya itu bisa ku kelabuhi gitu. Musuhnya Jiaxu. Kalau musuh Jiaxu sih harus main feeling ya. Buat temen-temen yang belum terbiasa kayak gini guys, cara menebak Jiaxu itu kayak gini. Kita basic attack aja. Nah, gitu kan. Dia bingung itu mau kemana. Nah salah dia, kena dia tuh guys. Kita ikat dulu ya kan, kita slash, kita langsung mode vector. Nah udah kesetut bos, udah pasti mati itu guys. Dar, udah belum 5 detik itu udah mati dia. Awas, kita standby skill 3. Nah nggak kena, kita kena ikat dia, kena ulti deh, meninggal deh, udah pasti meninggal pula. Blak. Sakit banget. Suren dia guys, ternyata kayak gitu ya guys ya caranya ya. Jadi tergantung sikon juga sih kalau pakai Luxun. Ketemu Om Bray, halo Om Bray 230 Grand Genius. Kita tetap cacau ya kan, sama Zhang Jiao, udah itu paling tepat sih. Itu paling tepat banget itu. Jangan lupa kita Luxun dulu ya kan. Terus aku berpikir lainnya tuh Shenji aja, Shenji bagus buat Luxun. Terus formasi ketiga kita pakai Wang Yangying sama si Huang Zhong, itu bagus buat area. Nah, jadi aku Wang Yangying aku kasih Shenji ya kan. Pokoknya aku Wang Yangying aku kasih Shenji karena mantep banget itu hero. Jadi kayak gitu ya untuk draftnya ya. Tetap guys, Luxun tetap Zhang Jiao, udah nggak kebantah, udah mantep, paling mantep itu. Diikat terus kena kasih Zhang Jiao, udah nggak bisa kabur, udah pasti mati. Ibarat itu hukuman mati lah. Nah ini lawan Om Bray ini agak susah nih. Kita harus predik ini guys. Apakah dia akan barbar? Apakah akan dia sembunyi-sembunyi main dulu? Oh dia tipe pesabar guys. Kalau kayak gini Jiaxunya tuh sabar. Nah tapi nggak kena stun ya kan. Nah udah mati, dia ganti cok, goblok dia. Kena dia, udah 4 detik tadi kan. Nah sikat pakai cacau. Nah udah pasti mati nih, udah ulti kok. Tap. Des. Kena lagi dia, ceprot. Gila, cacau memang the best awaken ini sekarang. Pakai lubu santai, kita jarum dulu, nggak bisa dia gerak-gerak, kita ganti guys. Des, kita sikat aja. Iya, harusnya tadi nggak usah disikat, udah menang kita guys. Tinggal basic attack aja tadi, cuma aku pengen aja ngebully ini lubu ini. Tor, kita ikat lagi. Iya nggak kena. Kita basic attack, sakit banget itu basic attacknya. Nah kita ganti lagi biar gak mati guys, santai.
Nih, yang nggak bisa hero awalnya yang bagus banget hero ini. Sumpah, yang nggak bisa sih harus belajar. Lihat aja ultinya ya guys ya. Aku udah punya ulti tuh. Kita ulti si Lubu. Tup 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 tup. Set. Bocor guys itu si armornya Lubu itu. Jadi tergantung keadaan juga ya kalau pakai Luxun di PvP. Ketika kita ada kesempatan untuk nge-mode di Vector, ketika kita ada kesempatan di mode Vector, kita langsung sikat guys. Karena apa? Vector itu bisa ngurangin darah hingga 80% kalau hero 20. Jadi kita sikat, ada kesempatan sikat gitu. Kita lawan apa tadi ya? Lupa gua men. Nah, pakai ini ya kan. Kita trigger dulu dia. Nah, ya dia udah nge-slash, kena dia. Nah, kena kan. Tus. Waduh. Di sini HP ku nge-freeze guys, di sini guys. Sumpah, nge-freeze banget di sini HP ku. Memang udah panas ya kan, grafik tinggi juga ya kan. Gila. Di sini kita adu mekanik di sini kita. Juga adu mekanik. Aduh, nge-freeze banget kan HP ku. Aku mati ya kan, ganti Luxun. Wadah. Maaf ya guys ya, agak nge-freeze HP ku. Tadi aku memang nge-lag banget. Kita tinju 5 detik itu, 2 3. Wah, pinter banget dia guys, bisa nge-counter itu. Pinter nih orang bos. Pinter bos. Nah. Kita ulti kan. Sakit banget itu guys. Nggak bisa gerak kau. Mampus. Tes. Set kurung langsung. Nah, mantep banget lubunya guys. Lubunya Bang Kurung. Tos. Udah matilah itulah, pasti matilah. Trot. Nggak mati dia, ganti anjir memang. Nah, udah pasti mati. Tes 1 3 4 5 udah nggak bisa. Nah, jadi kita tadi kehilangan 2 detik guys, karena kita tadi pakai nge-slash kan. Jadi aku hitungnya dari 3 4 5. Paham kan? Nah, pasti paham dong. Jadi segitu saja dari Bang Krung. Terima kasih untuk kalian yang udah subscribe, udah komen. Ditunggu guys ya, tetap bersemangat.